Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau bahan bakar yang biasa kita pakai sehari-hari tiba-tiba jatahnya dipangkas besar-besaran? Nah, hari ini kita bakal ngebedah rencana pemerintah yang dipastikan bakal mempengaruhi jutaan orang, yaitu pemangkasan drastis kuota BBM subsidi pada tahun 2027 nanti. Mari kita bongkar data dan faktanya bareng-bareng, biar kita tahu persis kemana arah kebijakan energi kita ke depan. Oke, kita langsung masuk aja. Coba lihat angka ini, 58,5%. Gede banget kan? Ini bukan sekedar fluktuasi angka biasa. Ini adalah persentase drastis dari rencana pemangkasan kuota bahan bakar minyak bersubsidi kita. Angka raksasa ini udah pasti bakal ngubah total lanskap konsumsi energi nasional. Buat mahamin konteks utuhnya, kita bakal urai 4 hal penting. Mulai dari rencana pemangkasannya, tren lonjakan konsumsi saat ini, fenomena migrasi konsumen, sampai ke aturan desil yang bakal nentuin siapa yang sebenarnya berhak dapat subsidi. Kita mulai dari bagian pertama, rencana pemangkasan kuota BBM dan pengurangan drastisnya di tahun 2027. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Di tahun 2026, kuota BBM subsidi kita ada di 48,43 juta kiloliter. Tapi, siap-siap kaget, karena di 2027 rencananya bakal terjun bebas ke angka 20,09 juta kiloliter aja. Bayangin, itu artinya ada pengurangan masif sebanyak 28,34 juta kiloliter. Tentu aja, langkah setajam ini nggak muncul tiba-tiba. Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan udah sepakat buat ngelakuin langkah konkret dalam mengendalikan subsidi ini. Dan tebak apa yang jadi fokus utamanya? Ya, Pertalite. Kalau Anda penasaran kenapa harus banget dikendalikan, jawabannya sesimpel matematika fiskal. Gini, pemerintah matok harga minyak mentah di angka $75 AS per barel untuk tahun 2027. Masalahnya, harga minyak dunia saat ini aja udah bertengger di angka $83 AS. Nah, selisih harga inilah yang benar-benar membebani kas negara kita secara luar biasa. Sekarang masuk ke bagian kedua, tren lonjakan konsumsi. Di tengah wacana pemangkasan ini, kenapa sih kuota yang ada sekarang justru kerasa cepet banget ludes? Yang menarik dari data ini adalah adanya lonjakan permintaan yang nyaris nggak terbendung. Cuma di semester pertama 2026 aja, volume penyaluran BBM subsidi melesat 7,8%, nyaris nembus 8 juta kiloliter loh. Angka ini jauh banget ninggalin pencapaian di periode yang sama tahun sebelumnya. Dan pastinya, kita nggak bisa nutup mata sama realitas sosial di lapangan. Lonjakan ini nunjukin betapa tingginya ketergantungan masyarakat kita. Pengurangan kuota nanti otomatis bakal ngasih pukulan langsung buat masyarakat luas yang sehari-harinya ngandelin banget Pertalite dan biosolar untuk muter roda ekonomi mereka. Lanjut ke bagian ketiga, fenomena migrasi konsumen. Ada pergeseran gede-gedean menuju Pertalite. Bisa dibilang lagi ada eksodus massal di pompa bensin. Pangsa pasar Pertalite itu meroket dari 75,4% jadi 80,3% pada pertengahan 2026. Di saat yang sama, konsumsi BBM non-subsidi kayak Pertamax malah anjlok. Jadi ya orang-orang pada berbondong-bondong pindah haluan ke BBM subsidi. Analisis dari teman-teman di Indef juga negasin fenomena ini. Intinya, perbedaan harga yang makin melebar di pasaran itu secara instan mengubah cara orang belanja. Secara rasional, konsumen pasti bakal bermigrasi nyari opsi yang lebih aman dan ramah buat dompet mereka. Oke, kita sampai di bagian keempat, aturan desil. Sebenarnya, siapa sih yang paling berhak atas subsidi ini? Nah, buat nyiasatin kuota yang makin nipis, pemerintah punya rencana pakai sistem desil. Gampangnya gini, populasi kita dibagi berdasarkan tingkat ekonominya. Kelompok ekonomi teratas, yaitu desil 9 dan 10, bakal dilarang keras beli BBM subsidi. Sementara itu, fokus utamanya mutlak ada di desil 1-5, alias masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri ESDM kita ngasih alasan yang cukup belak-belakan soal ini. Beliau nekenin kalau kelompok masyarakat yang udah mampu itu nggak semestinya ngambil jatah rakyat kecil. BBM subsidi ini murni dialokasikan buat saudara-saudara kita yang secara ekonomi emang benar-benar berhak. Jadi kalau kita buatkan rangkumannya sekarang, biar Anda bisa lebih memahami inti dari narasi ini, kita lagi ngadepin situasi yang lumayan kompleks. Di satu sisi, beban fiskal maksa pemerintah buat motong kuota subsidi sampai lebih dari separuh di 2027. Di sisi lain, gap harga bikin masyarakat eksodus ke BBM subsidi, bikin kuota cepat habis. Sistem pembatasan desil tadi ibarat jalan tengahnya. Tapi poin pentingnya, skema ini belum final dan statusnya masih terus dikaji dan dimatengin oleh pemerintah.
Ini benar-benar transisi kebijakan energi yang raksasa. Dengan pergerakan konsumen yang secepat itu, plus kuota yang makin sempit, ada satu pertanyaan kritis yang tersisa buat kita pikirin bareng. Kira-kira, implementasi pembatasan pakai sistem desil ini nantinya bakal benar-benar efektif dan tepat sasaran gaya di lapangan? Terima kasih udah ngikutin paparan analitis kali ini. Mari kita pantau terus perkembangannya.